besaran terhadap pajak masukan itu kan terhadap aktivitas kegiatan penyerahan. Bisa berupa penyerahan barang kena pajak, bisa juga kegiatan penyerahan atau pemanfaatan jasa kena pajak. Nah, eh, saya pengen kalian sudah mengetahui dulu skemanya ada apa aja sih untuk skema BKP dan JKP. Kembali pada konsep legal karakter PPN, bahwa PPN itu atas pajak atas konsumsi. Nah, atas konsumsi dalam negeri karena menganut konsep destination principle. Jadi semua barang atau jasa yang dimanfaatkan di dalam daerah PBN atau wilayah Republik Indonesia itu terutang PPN. Nah, cuman kita lihat lagi bahwa di pasal 4A ayat 3 itu ada yang pasal 4A, pasal 4A itu mengatur mengenai jenis barang dan atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Ya, itu kita kontrol dengan konsep negatif list. Apa-apa yang tidak dikenakan oleh PPN itu tercantum dalam ketentuan di undang-undang. Nah, ada barang atau jasa. Kemudian ada pihak yang melakukan penyerahan, ada juga pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pihak yang menyerahkan. Nah, pihak yang menyerahkan ini kan berarti dia itu adalah pengusaha. Kalau kita lihat dalam ketentuan kegiatan penyerahan yang ada di pasal 3 gitu, atau pasal 4 itu kan kegiatan penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, cuma berarti kita lihat bahwa ada pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau kegiatan penyerahan jasa, ya. Nah, si pihak pengusahanya itu ketika dia melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa, berarti kan dia seharusnya memungut PPN sepanjang barang dan jasa itu tidak termasuk dalam negatif list yang ada di Undang-Undang PPN. Nah, si ini akhirnya ditentukan batasannya oleh pemerintah. Pengusaha ini hanya pengusaha kena pengusaha kena pajak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang. Siapa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak adalah mereka yang memiliki omset di atas 4,8 miliar atau mereka yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sampai sini sudah clear dulu ya, aktivitasnya seperti apa. Nah, ketika si pengusaha kena pajak ini melakukan kegiatan penyerahan, kan berarti dia punya modal, dia punya ongkos produksi, di mana ongkos produksinya ini ada pembelian bahan baku atau pemanfaatan jasa yang merupakan objek PPN. Ingat, PPN itu adalah pajak objektif, melihat pada objeknya. Nah, berarti kan PPN yang harus dibayarkan pada saat pembelian bahan baku itu menjadi pajak masukan. Konsep legal karakter PPN lagi, yaitu kredit method, bahwa PPN itu hanya dikenakan atas pertambahan nilainya aja. Berarti nilai tambah yang diberikan oleh pengusaha kena pajak tersebut mulai dari bahan baku dibeli hingga dihasilkan produk barang yang laku terjual, nilai tambahnya berapa? Berarti PPN-nya hanya dikenakan atas nilai tambah. Nilai tambahnya yang dimaksud gini, saya mau produksi satu pieces sepatu yang dijual dengan harga 100.000. Ongkos produksi dan biaya lain-lainnya adalah 50.000 misalkan. Nah, berarti dari situ 50.000 ada PPN sebesar 5.500. Kemudian PK-nya ada 11.000. Berarti kan nilai tambah yang saya berikan dari mulai bahan mentah menjadi barang jadi, dari harga 50.000 menjadi 100.000, nilai tambahnya adalah 50.000. Sehingga PPN yang saya kenakan hanya atas nilai tambah sebesar 50.000, yaitu 5.500 yang dibebankan ke saya selaku pengusaha kena pajak. Nah, yang jadi permasalahan dalam perkuliahan hari ini adalah gimana caranya mekanisme pengkreditan pajak keluaran dengan pajak masukan ini dapat dilakukan. Kreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Nah, Undang-Undang PPN mengatur di ketentuan pasal 9.
Nah, pasal 9 itu perubahannya cukup fundamental ketika ditetapkannya Undang-Undang HPP. Karena perubahan pasalnya menjadi banyak, jadi pasal 9 sampai ke ayat 14. Jadi untuk materi ini akan saya pecah menjadi dua pertemuan. Untuk hari ini saya akan hanya bahas sampai dengan pasal 9 ayat 6 saja, supaya kalian tidak terlalu overload dengan informasi yang masuk dan membingungkan. Oke? Nah, di sini saya akan jelaskan juga, ini mungkin sudah dijelaskan pada pertemuannya Mbak Elsie ya, jadi saya hanya akan singgung sedikit. Ini adalah kegiatan penyerahan di dalam daerah pabean, ya, di mana selama kegiatan penyerahan itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak, berarti turutan PPN, ya, baik itu kegiatan yang merupakan barang berwujud atau tidak berwujud atau jasa. Nah, kemudian ada juga ekspor. Kenapa sih kegiatan ekspor itu dikenakan tarifnya 0%? Kenapa nggak 11% juga? Atau justru tidak dikenakan PPN? Dulu ketentuan mengenai ekspor jasa luar negeri ini belum diatur ketentuan undang-undang, baru diatur di Undang-Undang PPN tahun 2008. Ya. Nah, ekspor jasa luar negeri itu dikenakan tarif 0% supaya pajak masukan dari pengusaha yang berorientasi ekspor ini bisa mengkreditkan pajak masukannya. Karena kalau dia tidak dapat dikreditkan, otomatis kan akan menjadi komponen biaya. Sehingga biaya CGSC dia akan naik, sehingga harga jual barangnya akan lebih mahal. Nah, jadinya harga produk Indonesia tidak menjadi kompetitif dibandingkan dari produk-produk dari negara-negara lain. Makanya supaya bisa menurunkan harga, kemudian PM yang dapat dikreditkan, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspor jasa luar negeri dikenakan tarif PPN terutama 0%, supaya dia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Berikutnya, skema impor. Loh, kenapa kita impor harus dipungut PPN ya, dan kenapa dibebankan kepada pembeli dengan mengabaikan apakah pembeli tersebut adalah statusnya PKP atau non PKP. Balik lagi, karena kita melakukan konsumsinya kan di dalam daerah pabean, meskipun penjualnya di luar daerah pabean. Karena kita tidak mungkin menunjuk PKP yang pengusaha di luar daerah pabean sebagai pengusaha kena pajak, akhirnya kewajiban pemungutan PPN itu ada di dalam negeri, yaitu si pihak pembeli. Namun, pada saat pandemi tersebut, kita sudah berlakukan tentang PPN PMSE, ya, perdagangan melalui sistem elektronik, ya. Nanti penjelasan lebih detailnya saya bahas di PPN atas transaksi khusus. Nah, PPN PMSE itu yang akhirnya menarik mereka-mereka yang bertempat kedudukan di luar daerah untuk dikukuhkan sebagai pengusaha adalah seperti Netflix, kemudian Disney Hotstar. Nah, dia memang di luar negeri, tapi dia karena mendapatkan market di Indonesia dan sebagai pengusaha kena pajak. Bentar ya. Berarti kanan. Nah, habis itu adalah pengecualian. Ada banyak yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Netflix dan kawan-kawan. Nanti saya akan bahas lebih detailnya di PPN Aristokrasi khusus. Kemudian ada juga pemanfaatan BKP tidak berwujud dan jasa kena pajak. Ada yang masih belum bisa bedakan ya antara BKP berwujud dan tidak berwujud itu apa? Kalau BKP berwujud ya berarti ada wujud barangnya, tidak berwujud berarti tidak ada, seperti copyright, franchise, hak cipta, trademark, merek dagang, dan lain sebagainya. Ya, kalau jasa lebih ke ya seperti jasa konsultan, jasa lawyer, jasa notaris, nah seperti itu. Nah, mekanisme PKPM itu adalah
Kalau kita melakukan kegiatan penyerahan, itu adalah pajak keluaran kita. Kita jualan, berarti kita mengungut PPN, berarti itu adalah PK kita. Ketika kita beli bahan baku untuk keperluan produksi, berarti itu adalah pajak masukan. Atas nilai tambahnya yang dikenakan PPN itu adalah PK dikurangi PM. Nah, kondisi PK dikurangi PM itu bisa juga ada 3 kondisi. Bisa dia nihil, berarti PK-nya katakanlah 100, PM-nya juga 100, berarti nihil. Kalau KB, PK-nya ada 100, PM-nya ada 80, berarti dia kurang bayar 20. Kalau LB, PK-nya dia ada 100, PM-nya dia ada 120, berarti dia lebih bayar 20. Terus ini Pak ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi kegiatan penyerahan di mana kita bisa mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Kemudian, untuk selanjutnya saya hanya akan fokus membahas mengenai ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPN. Untuk hari ini saya akan membahas ketentuan pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Dan saya akan membahas fokus pada Undang-Undang HPP. Mungkin teman-teman bisa mulai membuka Undang-Undang HPP-nya. Sudah pada pegang belum sih Undang-Undang HPP? Sudah, Mbak. Sudah pada? Sudah ya? Silakan dibuka Undang-Undang HPP-nya. Ya, bentar. Saya akan share screen Undang-Undang PPN. Nah, sudah pada buka semuanya? Nah, di sini pasal 9 itu mengatur mengenai ketentuan mekanisme pengkreditan. Ya. Pasal 9 ayat 1 dihapus karena dia pindah ke pasal 7 ya mengenai DPP. Kemudian pasal 9 ayat 2. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Maksudnya apa? Kalau saya mau menghitung PPN terutang masa pajak Februari 2024, berarti saya akan mengumpulkan semua faktur pajak masukan yang saya terima dan tanggalnya adalah masa yang diterbitkan di bulan Februari 2024. Faktur pajak yang saya terima di Februari 2024, berarti itu maksudnya adalah tanggal faktur pajaknya adalah masa Februari dengan pajak keluaran yaitu invoice dan faktur pajak yang saya terbitkan di bulan Februari. Itu yang dimaksud dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama. Nah, kemudian pasal 9 ayat 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP PM atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan di undang-undang ini. Maksudnya gini, saya adalah pengusaha kena pajak. Saya adalah pengusaha yang memilih sejak awal untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, saya adalah perusahaan yang baru mulai berdiri. Ya, banyak biaya-biaya pembelian bahan baku, pembelian alat dan segala macam yang ada pajak masukannya. Karena saya belum jualan, berarti kan pajak. Mbak, mohon maaf, suaranya terputus-putus, Mbak. Dasar pemungutan pajak atau pengkreditan itu kan dari bukti faktur pajak. Oh ya, putus-putus ya. Ini masih.
Sekarang udah, stabil, Mbak. Putus nggak? Oke. Nah, kan kayak kita mau mengkreditkan, mengkreditkan itu kan buktinya kita mengkreditkan pajak masukan itu adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak yang kita miliki, kita lihat material, formil dan material tidak. Nah, karena iya. Terus kemudian kita lihat lagi ketentuan materialnya ada di mana? Ada di pasal 13 ayat 9. Ya. Boleh saya eh, break dulu 5 menit, saya mau nyampe kampus supaya lebih stabil ya. Bentar, biar saya turun dulu ya. Baik, Mbak. Izin dulu ya 5 menit. Halo?
Halo, sudah? Sudah terlihat, Mbak. Oke, sebentar ya. Hmm, Oke, tadi pertama saya ulang lagi ya. Jadi pas bagi pengusaha, dia belum pernah melakukan penyerahan mulai dari ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi dia punya pajak masukan dari kemudian bahan baku, dari pemanfaatan jasa, sehingga dia itu bisa mengkreditkan pajak masukannya dia sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi persyaratan formil dan material. Nah, persyaratan formil apa sih? Persyaratan formil itu kita bisa lihat di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KPM. Persyaratan material bisa kita lihat di pasal 13 ayat 9 Undang-Undang KPM. Apa sih pasal 13 ayat 5? Kita bisa lihat di sini. Ya, bahwa faktur pajak itu bisa memenuhi ketentuan formil kalau ini namanya jelas, alamatnya jelas, pihak yang menyerahkan, kemudian identitas pembelinya jelas, kemudian jenis barangnya seperti apa, berapa jumlah PPN yang dipungut, kalau dia adalah objek PPNBM, berapa tarif PPNBM-nya, kemudian kode nomor seri faktur pajaknya seperti apa, nama dan tanda tangan pihak yang menandatangani faktur pajak itu seperti apa. Nah, itu ketentuan pasal 13 ayat 5, yaitu ketentuan formil. Ketentuan materialnya bagaimana? Itu bisa kita lihat faktur pajak harus memenuhi persyaratan formil dan material. Di penjelasannya kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan ketentuan material itu apa? Faktur pajak ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya apa sesungguhnya. Maksudnya gini, kalau misalkan saya faktur pajaknya itu adalah dituliskan deskripsinya adalah pembelian 10 unit PC Dell misalkan dengan spesifikasi 14 inch dengan misalkan Core i7 kayak gitu, berarti ya memang wujud barangnya itu memang ada seperti itu. Kalau misalkan tidak ada berarti tidak memenuhi persyaratan material seperti itu ya. Kalau formil faktur pajaknya jelas merujuk pada 13 ayat 5, kelengkapan informasinya. Kalau material, barangnya sesuai nggak dengan apa yang dicantumkan di faktur pajak, ya. Intinya seperti itu. Nah, setelah memenuhi ketentuan formil dan material, apalagi nih yang dibahas di pasal 9. Dia bilang gini, pasal 13 ayat 3, 4 ya. Ayat 3 dan 4. Kayak tadi, kalau misalkan PK-nya lebih besar dibandingkan PM, maka berarti kan ada kurang bayar. Tadi PK-nya 100, PM-nya 80. Berarti ada kurang bayar 20. Nah, kalau misalkan LB dalam kondisi PK-nya 100, PM-nya 120. Berarti ada PM 20. Nah, atas PM yang atas LB yang 20 itu lebih bayar 20 itu akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kalau dia kurang bayar 20 berarti dia harus menyetorkan PM yang kurang disetorkan. Gitu. Nah, kalau kompensasi bagi pengusaha kena pajak, dia bisa mengajukan restitusi PPN pada akhir tahun buku. Misalnya gini, saya pengusaha kena pajak biasa. Posisi saya LB di bulan Januari 20, kemudian bulan Februari saya KB 15, jadinya per akhir Februari saya punya LB 15, ya kan? Januari LB 20, Februari KB-nya 5, ya kan?
Kemudian jadi masih sisa LB 15. Terus saja terbawa dengan kondisi fluktuasi perusahaan sampai dengan Desember. Desember ternyata kita punya LB 500. Nah, kita bisa melakukan restitusi PPN di bulan Desember atau akhir tahun buku. Tidak hanya akhir tahun buku itu dijandes aja, tapi kalau tahun bukunya dia adalah Juli-Juni, berarti dia akhir tahun bukunya dia adalah di bulan Juni. Kalau tahun bukunya dia adalah April-Maret, berarti akhir tahun bukunya dia adalah di bulan Maret. Kayak begitu. Ya. Nah, kemudian ada nih yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah di pasal 9 ayat 4B. Boleh loh untuk pengusaha tertentu yang masuk dalam kategori beresiko rendah mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi PPN itu setiap bulan. Dia bisa ngajuin restitusi PPN setiap bulan. Pengusaha yang seperti apa nih kriterianya? Pengusaha yang kriterianya ada di pasal 9 ayat 4B poin A sampai E. Dia yang orientasi ekspor jualannya, ya, dia yang melakukan kegiatan penyerahan kepada pemungut PPN, ya. Kemudian dia melakukan kegiatan penyerahan yang PPN-nya terutang tapi tidak dipungut, ya, ini untuk kawasan berikat. Kemudian mereka yang orientasi ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Karena kondisi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan seperti ini, pasti PPN-nya akan selalu lebih bayar. Sehingga supaya tidak mengganggu cash flow perusahaan, maka dia diperkenankan untuk melakukan restitusi PPN setiap bulannya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi balik ke poin C, bahwa mereka-mereka yang ada di poin 4B ini adalah pengusaha yang beresiko rendah. Ya, maka pengembalian pendahuluannya dia akan merujuk pada ketentuan pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, setelah dia melakukan restitusi PPN, uangnya diterima, bagi si pengusaha berisiko rendah ini masih memiliki peluang untuk diperiksa terkait dengan uji kepatuhan atau fungsi DJP untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau misalkan dia diperiksa dan kemudian didapati bahwa PPN yang disetorkan itu kurang bayar, maka dia harus menyetorkan PPN yang atas kurang bayar tersebut plus sanksi administrasi berupa bunga yang merujuk pada ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Oke, sampai ayat 2, dari pasal 9 ayat 2 sampai ayat 4F ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kebingungan kalian bertambah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Berikutnya saya akan lanjut ke ayat 5. Apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Ini kondisinya adalah penyerahannya terutang PPN, PM-nya dapat dikreditkan. Ada lagi kondisi kedua, ada PPN penyerahannya terutang PPN, tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ada juga kondisi kegiatan penyerahan itu tidak terutang PPN. Ya, perhatikan ada 3 kondisi. Dia melakukan kegiatan penyerahan yang berutang PPN, di mana PM-nya dapat dikreditkan. Dia melakukan kegiatan penyerahan PPN, tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Dan kemudian dia melakukan kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN.
Dari ketiga aktivitas ini, hanya yang penyerahan yang tentang PPN yang PM-nya dapat dikreditkan yang bisa diakui. Nah, kalau kita bisa memisahkan PM yang dapat dikreditkan itu nominalnya berapa, maka kita akan mengacu pada perhitungan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menentukan PM yang dapat diakreditkan itu seperti porsinya berapa, nominalnya berapa, maka kita akan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ya, nah di sini kita bisa lihat bahwa eh, kalian bisa melihat bahwa oh iya ada tiga aktivitas kalau yang boleh diakui mekanisme pengkreditannya kalau kita melakukan kegiatan yang penyerahan yang terutang PPN dan PM-nya dapat dikreditkan. Kalau nilai nominal PM yang dapat dikreditkan dapat ditentukan, maka kita akan mengacu pada penghitungan kita. Tapi kalau misalkan tidak dapat ditentukan, maka kita akan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Contohnya gini, saya melakukan kegiatan penyerahan total sel saya selama 1 bulan adalah 100.000. Ya, dari 100.000 yang penyerahan yang terutang PPN yang PM-nya dapat dikreditkan nilainya adalah 60.000. Nah, kemudian saya melakukan kegiatan penyerahan yang terutang PPN, tapi PM-nya tidak dapat dikreditkan sebesar 20.000. Nah, kemudian saya melakukan kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN nilainya 20.000. Nah, total pajak masukan saya ada 50.000. Dari 50.000 saya bisa menentukan, oh dari PM 50.000 itu 30.000 itu adalah atas PM untuk kegiatan penyerahan yang PPN-nya terutang dan PM-nya dapat dikreditkan. Maka nilai PM yang saya akui hanya atas 30.000-nya saja. Nah, kalau misalkan saya tidak bisa menentukan dari nilai 50.000 PPN yang dapat dikreditkannya itu berapa, maka saya akan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ya. Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat di penjelasan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dikenakan PPN. Terdapat dua perlakuan pajak masukan atas penyerahan yang terutang pajak, yaitu dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Ya, terutang PPN tapi PM-nya dapat dikreditkan atau PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sama kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A dan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16B. Ya, PKP yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan PM-nya dapat dikreditkan, penyerahan yang terutang pajak yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusaha kena pajak. Jadi mengandalkan pencatatan laporan keuangan kita. Nah, di sini ada contohnya nih. Dia yang melakukan kegiatan yang terutang PPN dan PM-nya dapat dikreditkan itu 25 juta. Terus dia punya dengan PK-nya adalah 3 juta. Ya, dengan asumsi tarifnya 12%. Dari 12% dikali 25 juta. Kemudian terutang PPN, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Salesnya adalah 20 juta dengan PK-nya 400.000. Ya, dengan asumsi pengenaan tarif final sebesar 2%. Ya. Kemudian penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar 5 juta tanpa memungut pajak keluaran. Jumlah PK yang harus dipungut adalah 3,4. 3 juta tambah 400.000. Maka di sini diketahui bahwa PM atau kegiatan penyerahan yang pajak masukannya dari PPK penyerahan yang terutang PPN yang PM dapat dikreditkan sebesar 1,5 juta. Ya.
Di sini yang poin 1, PK-nya tidak dapat dikreditkan 1 juta. Ya. Kemudian dari penyerahan jatuh utang PPN sebesar 300.000. Jumlah pajak masukan yang telah dibayar sebesar 2,8 juta. 1,5 tambah 1 tambah 300.000. Menurut ketentuan ini, PM yang dapat dikreditkan hanya atas yang PK-nya 3,4 juta ini, ya, sebesar 1.500.000. Yang 300.000 tidak dapat dikreditkan. Kenapa tidak dapat dikreditkan? Karena PM-nya itu berkontribusi terhadap penyerahan yang tidak berutang PPN. Gitu. Jadi PM-nya hanya bisa digunakan adalah sebesar 1.500.000. Nah, kalau ayat 6, di sini kita langsung ke contoh aja ya. PK-nya diketahui ada 4,2, di sini 400.000, di sini PK-nya 0. Ya. Sehingga total PK-nya dia 4.600.000. Nah, di sini dia punya PM sebesar 2,5 juta. Ya. Yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan PPN. Baik PM-nya yang dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan, tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, pajak masukan sebesar 2,5 juta tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan PK sebesar 4,6. Karena kita nggak tahu dari 2,5 itu yang dapat dikreditkan porsinya berapa, maka kita akan menggunakan hitungan pedoman pengkreditan pajak masukan. Seperti itu. Ya. Berikutnya, pasti kalian bingung ya, apa yang dimaksud seperti ini. Nanti kalian baca lagi penjelasan pasal 5 dan 6-nya, kemudian kalian perhami penghitungannya, sama coba kalian nanti kelompok 2 coba mencari tahu PMK yang mengatur mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan, cara penghitungannya seperti apa. Ya. Kemudian berikutnya adalah apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pengkreditan pertama kali pajak masukan, jadi gini maksudnya, ini tadi balik lagi ke 2A. Perusahaan baru berdiri sudah ditetapkan sebagai PKP, boleh mengkreditkan pajak masukannya, tapi dibatasi jangka waktunya, hanya sampai dengan 3 tahun. Kalau ternyata setelah dalam jangka waktu 3 tahun tersebut, si PKP ini belum jualan juga, belum punya PK, maka yang 3 tahun yang sudah dikompensasikan itu menjadi tidak dapat dikreditkan. Gitu. Nah, saya akan jumping dulu ya. Nah, kalau tidak dapat dikreditkan, berarti harus gimana dong? Kalau misalkan dia memanfaatkan fasilitas restitusi PPN pada akhir tahun buku, berarti dia harus setorkan kembali PPN yang sudah diterima restitusinya tersebut. Kapan? Paling lambatnya adalah akhir bulan setelah berakhirnya tahun ketiga tersebut. Ya. Tapi ada juga sektor usaha tertentu yang dikecualikan dari ketentuan 3 tahun ini. Ya, nanti akan dijelas. Biasanya nanti akan diatur, kita lihat aja di Indonesia penjelasannya itu cukup jelas. Tapi sebenarnya ada ketentuan yang mengaturnya. Kemudian kalau misalkan dia itu perusahaannya dibubarkan atau dia melakukan pencabutan PKP, perlakuannya juga sama, ya. Dia tidak bisa melakukan kompensasi, ya. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A tadi, yang saya bilang, yang kalau dia sudah mendapat restitusi PPN, berarti wajib disetor kembali. Kalau dia belum mengajukan restitusi PPN, berarti dia tidak dapat dikompensasikan, jadi hilang. Gitu. Nah, ini pembayaran kembalinya paling lambat adalah akhir bulan berikutnya, either setelah 3 tahun, either setelah dibubarkan, atau either setelah berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu. Kemudian, kalau, nah, kamu aja buat apa? Pak, mulai 5 kali Pak? Belum.
Ajar dulu, Sa. Ya, ya. Nah, habis itu, karena kita harus menyetorkan kembali PPN yang terutang tersebut, maka Nanti, nanti, iya gini bentar. Iya, 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 bentar, bentar. Bentar, bentar. Tadi baru ruangan. Bentar ya, maaf aku potong. Oh, udah ngomong ya tadi. Hasil. Iya, aku bersiang sih. Ah, dia itu sudah harus, kan dia harus setor kembali. Karena dia harus setor kembali, kan berarti dia telat dong. Ya kan, kayak tadi, misalkan masa pajak Februari, ternyata dia harus setorin lagi di tahun ketiga. Nah, dia berarti selain harus mengembalikan, berarti dia harus membayar bunganya juga, sanksi administrasi berupa bunga merujuk pada pasal 13 ayat 2A. Gitu. Nah, ini kalau dia tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali. Misalnya, sudah berakhir jangka waktu 3 tahun, dia tidak berjualan, otomatis yang sudah direstitusi harus disetorkan kembali. Yang sebelumnya tidak dapat dikompensasi, sebelumnya dapat dikompensasikan menjadi tidak dapat dikompensasikan. Kalau dia tidak menyetorkan pajaknya tersebut, maka DJP akan menagihkan dengan menerbitkan SKPKB. Nah, SKPKB itu akan ditambahkan dengan sanksi bunga administrasi berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP. Itu. Untuk ketentuan pasal 7 sampai ayat 7 sampai ayat 14, saya akan jelaskan di minggu depan ya, supaya bareng dengan kelas A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dihidupin dulu, dipelajari. Minggu depan kita kuliah tatap muka akan kita diskusikan lebih lanjut dan sekaligus